Waalaikumsalam. Gimana sehatnya? Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mempunyai dua tempat duduk. Silakan pilih yang menurut Anda nyaman. Sebelah sana. Silakan. Makasih. Boleh kasih dulu? Ya. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Enggo Firly. Saya dari BK Untas 2018 sebagai konselor. Saya Neng sendiri. Saya Rizky. Saya mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, bisa saya panggil siapa? Rizky. Neng, Rizky atau Rizky aja. Rizky aja. Oke. Baik Rizky, Anda terlihat sangat segar sekali sore hari ini ya. Semoga hari-hari Anda lebih baik lagi ke depannya. Oke, di sini pada sesi pertama kali ini mungkin bimbingan konseling itu mempunyai suatu asas di mana asas itu keras ya, jadi tidak ada seorang pun yang tahu kecuali saya sendiri sebagai konselor dan kliennya. Oke, Neng Kristi, ada yang ingin membicarakan? Ya, saya itu punya kayak trauma itu, fobia sama hewan. Fobia yang seperti apa? Neng Kristi. Ya, jadi saya itu punya fobia terhadap hewan kodok. Kodok. Ya. Oke. Jadi Neng Kristi itu mempunyai fobia terhadap hewan kodok. Oke. Lalu apa yang Neng rasakan setelah ternyata Neng itu mempunyai suatu fobia kodok itu? Apa yang Neng rasakan? Ya, yang saya rasakan sih gak nyaman ya, soalnya kalau saya ngeliat kodok tuh merasa jijik, terus kadang suka teriak-teriak sendiri gitu di depan umum, kan gak enak juga sama yang lihat, jadinya gak nyaman aja gitu. Oke, jadi Neng Risti itu merasa jijik ya melihat kodok itu, nggak nyaman kalau ada kodok tersebut. Bahkan Neng Risti juga malu dilihat orang sampai teriak-teriak gitu ya kalau melihat kodok. Oke, baik. Oke, Neng Risti. Ada lagi yang ingin Neng Risti bicarakan tentang apa yang punya fobia atau seperti apa? Ya, kan fobia saya ini sangat ganggu ya, apalagi kan saya juga dekat ke persawahan itu, banyak yang hewan kayak kodok kayak gitu. Terus saya tuh ngerasa gak nyaman aja gitu sama fobia saya ini, soalnya emang sih orang juga ada ya yang jijik gitu sama kodok, tapi menurut saya ini udah gak ketahan gitu, rasa takutnya itu, rasa jijiknya itu. Jadi saya mau gimana sih caranya biar saya nggak takut lagi sama yang namanya kodok. Oke, jadi fobia Risti ini sangat mengganggu di keseharian, apalagi di sekeliling rumah Risti itu adalah pesawahan, hutan, gitu, kebun. Oke, jadi Neng Risti itu intinya mau menghilangkan fobia tersebut. Iya. Oke. Tujuan dari konseling sesi kali ini apa Neng Risti? Ya saya pengen tahu aja gitu gimana caranya mengatasi rasa takut itu dengan konseling. Siapa tahu bisa gitu membantu. Oke, di tujuan konseling kali ini Neng Risti mau agar fobia itu bisa sembuh ya, bisa hilang. Oke, baik.
Sebelumnya saya tag video tidak apa-apa. Oh, Oh, tidak. Oke. Neng Risti, baik di sini saya akan menggunakan teori EMDR. Jadi yang dimana teori ini menggunakan gerakan terapi mata. Oke. Oke. Sebelumnya yang saya dengar dari Neng Risti, yang dialami oleh Neng Risti itu fobia, takut akan kodok gitu ya. Sebelumnya apa yang pengalaman apa yang pernah dialami oleh Neng Risti? ya jadi dulu tuh pas saya lagi SD kalau nggak salah, pas 4 SD, saya suka ikut sama paman saya, sama anak-anaknya juga, kan seumuran ya anak-anaknya. Terus saya juga gak ada temen lagi yang seumuran gitu, jadi ikut ke sawah nyari kodok. Nah, awalnya emang nyari kodok gitu buat pakan lele kalau nggak salah waktu itu. Terus ya awalnya sih biasa gitu, ngeliatin doang gitu, kayak megangin lampu atau apa, soalnya kan nyarinya malam-malam. Terus ya biasa, dan karena udah sering banget ikut, terus kata paman tuh kan meskipun cewek harus berani gitu ya. Dikira emang bakal berani, tapi karena ada satu kejadian jadinya malah kayak gini gitu. Jadi waktu itu tuh disuruh nyobain nangkap si kodoknya itu. Kodoknya itu yang itu loh, yang ada teksturnya kayak gitu, yang bulat-bulat gitu. Kan dari kelihatannya juga udah jelek gitu, nggak suka gitu. Terus pas dipegang kok kenyal-kenyal gitu. Tadinya nggak apa di pikiran saya tuh disangkanya ya udah ini daging udah, biar nggak takut kan. Terus pas udah gitu kan udah ngerasa jijik, cuma dikuat-kuatin gitu. Terus udah dapet satu gitu, agak gede gitu. Terus pas beberapa hari kemudian di sekolahan, kan satu sekolahan juga sama anak paman. Di sekolahan, di belakang sekolah tuh kan ada kayak kebun gitu. Terus pasti banyak yang kayak gitu ya, kayak kodok gitu. Terus kata anaknya paman tuh, ambilin kan udah berani gitu katanya, ambil. Ya udahlah, pas mau diambil ternyata si kodoknya itu lebih gede. Dan kan kalau siang hari kelihatan banget ya wujud si kodoknya itu, ternyata beneran jijik nggak suka. Dari sana diberaniin tapi tetap rasanya itu takut gitu, beli kayak gitu. Tapi ya udah gitu ya. Terus pas ikut lagi hari berikutnya ikut lagi, karena ngerasa yang gede juga udah berani gitu ya. Ini kecil cuma beda sih, emang beda. Apa sih, bancet yang lompatnya itu tinggi ya. Pas ngambil gitu dia nggak ketangkep, dia lepas dan nempel di muka. Kan aduh, yang nggak nempel di muka aja geli gitu ya, apalagi ini nempel di muka. Emang lebih kecil dari yang sebelumnya, cuma aduh kayak ada cairannya. Terus saya sih tipe ke orangnya yang jijian gitu ya orangnya. Jadi pas itu nempel tuh bener-bener sampai jatuh. Kan sawahnya itu tinggi, jatuh ke bawah sampai kaki juga sakit, terkilir gitu. Akhirnya dari sana kayak nempel terus gitu. Abis mandi, abis dibersihin segala macam, abis diobatin, terus kan ini pasti ada bekasnya, terus di lap-lap terus, tapi tetap aja kayak kerasa di sini tuh masih nempel gitu, masih kerasa. Terus pas lagi nempel di muka tuh yang kepikiran tuh aduh takut gigit, padahal kan nggak bakalan gigit gitu kalau katak yang kayak gitu. Terus ada satu kejadian lagi, itu di kresek, lagi megangin kresek mau ngasih makan lele. Kirain tuh udah mati semua. Kata paman kan
udah mati, jadi gak usah takut gitu ya. Iya. Mau ngilangin fobia juga, mau ngilangin rasa takut yang trauma itu. Iya. Udah mati, pas dibuka gini, pas mau diambil ada yang loncat lagi, cuma emang Iya. nggak nempel gitu, cuma loncat aja. Dari sana makin takut, ya udahlah sampai sekarang jadinya nggak mau kalau ada Sampai sekarang kodok. jadi masih takut. Kadang kalau ada suka teriak-teriak sendiri, terus kayak badan tuh kayak menggigil sendiri gitu, saking takutnya. Oke, jadi pengalaman pertama Rizky itu waktu memang sudah pernah ya mengambil kodok. Iya. Cuman kejadian yang tadi Rizky sampaikan itu kejadian yang memang Rizky tidak suka sampai kodok itu nempel di muka. Oke. Kapan kejadian itu terjadi? Pas udah lama sih, pas SD kelas 4 SD. Kelas 4 SD kejadian itu terjadi. Kira-kira ada siapa saja yang ada di sana? Ada paman, terus anaknya paman 2 orang. Anaknya paman 2 orang. Oke, setelah kejadian yang Rizky alami, apa yang Rizky rasakan pada saat itu? Yang jelas gimana ya, takut, terus aduh kan ada apa sih mitos, nggak tahu bener juga ya, kalau kena cairan pipisi katak itu tuh bakal, kalau kena mata itu bakal ngalamin kebutaan, tapi nggak tahu sih, soalnya belum pernah lihat juga ada yang kayak gitu, cuma ya tetap aja takut dan jijik gitu. Oke. Jadi takut ya, jijik juga. Jadi kejadian itu hingga sekarang itu mengganggu Rizky sama sekali. Kalau ada kodok itu sangat mengganggu Rizky. Seberapa mengganggunya itu? Mengganggu banget pokoknya. Kalau misalkan ada pernah kejadian kemarin, ada di kosan, kan ngekos ya, ada di kosan sampai nggak bisa tidur gitu, soalnya kan malam-malam. Terus mau manggil orang yang jaga juga malu gitu, soalnya udah malam gitu, jadi bingung, diusir aja sendiri gitu, sambil teriak-teriak juga. Jadi sangat sering ya mengganggunya. Iya. Sampai Rizky itu tidak bisa tidur karena emang tidak aman itu kosan. Tidak aman. Oke. Selama ini apakah ada usaha untuk menghilangkan rasa takut itu, rasa jijik itu, rasa fobia itu terhadap kodok? Ada sih, kayak kalau ada kodok tuh diberani-beraniin lihat gitu, meskipun sampai mau muntah gitu kan, jijik ya kalau lihat, apalagi yang tekstur kayak gitu. Pokoknya diliatin, terus kalau ada tongkat pakai tongkat gitu itu kayak biar berani aja gitu. Tapi tetap aja susah. Bahwa itu salah satu usaha ya yang buat menghilangkan fobia tersebut. Oke. Bisa saya simpulkan pada saat ini kejadian yang saya alami itu pada saat kelas 4 SD bersama paman dan 2 orang saudara. Ketika itu sedang nyari kodok ya buat ngasih makan lele, dan ternyata kejadian itu sampai kodok itu yang masih hidup nempel ke wajah. Seberapa sering mengganggunya itu sangat sering ya, sampai tidak bisa tidur. Sering, soalnya kan kalau kodok itu bukan hewan langka ya, jadi pasti ada di mana-mana gitu. Iya, jadi sangat-sangat mengganggu sekali ya. Dan usaha yang Neng Rizky usaha yaitu berusaha mengusir ya, menggunakan tongkat ataupun diliatin itu kodok biar nggak rasa takut lagi. Oke. Neng Rizky, kita akan mengarah masuk kepada teori MDR, yang dimana teori MDR itu akan sedikit mengangkat kembali masa lalu di mana yang Rizky pernah ditemplok oleh kodok, dan EMDR itu menggunakan teknik terapi mata. Ya, terapi mata. Apakah Neng siap dengan apa yang nanti akan Neng rasakan seperti dulu? Siap ya? Oke. Sekarang kita coba dengan menggunakan terapi tangan.
Di sini jarak apabila jarak Neng Rizky nyaman silahkan sebutkan, dan apabila tidak nyaman juga sebutkan ya. Terlalu dekat cukup. Oke, dan saya mempunyai 3 gerakan yang dimana apabila gerakan pertama apa nyaman, kurang nyaman, dan gerakan kedua bagaimana, apakah nyaman, dan ada lagi gerakan ketiga. Bagaimana? Jadi Neng Rizky lebih nyaman dengan gerakan yang ketiga. Oke, untuk frekuensi kecepatan nyaman seperti apa? Terlalu cepat? Cukup? Oke, cukup ya. Baik. Tadi ada gerakan horizontal, ada gerakan juga atas bawah dan diagonal juga. Jadi Neng Rizky memilih gerakan yang diagonal ya. Oke, apakah Neng Rizky sudah siap dengan ini? Oke, siap ya. Selanjutnya ketika kejadian tersebut dialami oleh Neng Rizky pada kelas 4 SD itu, apa yang pertama dirasakan oleh Neng Rizky? Hal-hal negatif apa yang Neng Rizky rasakan? Takut ya? Takut yang seperti apa? Karena dulu emang masih banget umurnya, jadi takutnya itu takut gigit gitu. Jadi kaget juga sih. Kaget juga. Oke. Takut, kaget juga ya. Apa yang ada di pikiran Neng Rizky pada saat kejadian itu? Ada di pikiran Neng Rizky? Apa ya? Yang ada di pikiran sih pengen ngelepasin, cuma susah gitu, jadi cuma bisa teriak-teriak aja gitu. Yang ada di pikiran Neng Rizky mungkin hanya panik ya, panik, jadi tidak bisa apapun yang Neng Rizky lakukan malah membuat dipanikkan. Iya. Oke. Apabila pikiran negatif Neng Rizky diskalakan di antara dari skala 1 sampai 10, di mana 10 itu sangat panik dan 1 itu tidak sama sekali panik, ada berada angka berapa pada pikiran negatif Neng Rizky? 8 mungkin ya. 8, jadi masih di atas seperti sangat panik ya. Iya. Pada saat itu. Oke. Baik. Jika ada jika berubah pikiran positif, jika ada pikiran positif yang ingin Neng Rizky kembangkan pada saat kejadian itu, apa yang akan Neng Rizky pikirkan? Ya saya nggak takut gitu. Saya nggak takut. Lalu apa lagi ada? Ya mungkin harus lebih tenang. Akan lebih tenang. Lebih tenang ya. Ada lagi nih? Udah tidak ada lagi yang ingin dirasakan. Jadi pikiran negatif Neng Rizky jika ingin dikembangkan lebih baik lagi, lebih positif lagi, itu agar lebih tenang dan tidak takut. Oke. Pada saat itu jika yang hadir yaitu pikiran positif di Neng Rizky, ya, pikiran positif yang tadi yang tenang, tidak takut, bila diskalakan 1 sampai 7, yang dimana 7 itu Neng Rizky tenang dan 1 itu merasa tidak takut, ada di angka berapa? 6. Di angka 6.
Oke. Oke. Baik, berarti Neng Risti apabila pikiran positif ada pada saat itu, maka Neng Risti ada di posisi 6 ya, rasa tidak sama takut. Oke, baik. Baik, kita mulai terapinya. Silakan Neng Risi sekarang lebih tenang lagi, relaksasi, duduk senyaman yang menurut Neng Risi nyaman. Boleh menyender. Ikuti saya, tarik nafasnya, hembuskan. Lebih tenang ya, tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya lagi, hembuskan. Oke, mari kita mulai dengan gerakan yang diagonal yang tadi yang dipilih, dengan frekuensi yang dipilih juga. Fokus pada kedua mata saya ya, dan pikirkan kejadian itu dengan pikiran negatif yang Risti. Fokus kedua mata saya, kedua tangan saya maksudnya, maaf. Oke, cukup. Setelah itu, apakah kejadian pada saat itu masih terbayang-bayang di pikiran yang Risti? Ya. Masih terbayang-bayang ya? Oke. Sekarang saya akan lakukan lagi dengan tidak memikirkan pikiran negatif, akan tetapi pikirkan hal positif yang tadi yang Risti akan kembangkan ya. Kembali fokus pada kedua tangan jari saya. Oke, selesai. Bagaimana apa yang Neng Risti rasakan? Lebih enak. Dengan pikiran yang tadi positif yang Neng Risti rasakan seperti itu. Oke, jadi Neng Risti masuk lebih tenang. Oke. Sekarang akan saya lakukan kembali terapi matanya, akan tetapi silakan perpadukan pikiran negatif dan pikiran positif yang Risti, yang dimana itu akan mempengaruhi yang Risti sendiri. Oke, mana yang akan lebih yang Risti pilih? Apakah yang Risti akan milih yang lebih positif atau tidak takut, atau yang Risti akan terus takut? Oke, kembali fokus pada kedua jari saya. Mulai. Oke, cukup. Relax. Oke,
Baik, apa yang ada Neng Risti rasakan? Lebih tenang sih, cuma masih ada kebayang-bayang. Masih ada terbayang-bayang. Oke, jadi Neng Risti masih terbayang-bayang ya. Oke. Bisa dibayangkan apabila ketakutan itu masih ada, pada tubuh bagian mana yang akan berefek kepada tubuh Neng Risti, Mbak? Apa itu berefek pada tubuh Neng Risti? Pada bagian tubuh yang mana? Kalau takut, kalau merasa takut Iya, masih takut. di bagian dari pokoknya dari atas sampai sebagian itu Oke, jadi dari bagian atas sampai ke paling perut ya, terus tangan paling sih ya. jadi lemes ya, lemes yang rasakan. Oke, bila saya demonstrasikan ada kodok dalam jangka 100 meter, apa yang Neng bisa rasakan? 100 meter ya, Karena kelihatan mungkin ya kalau 100 meter jadi biasa aja. Oke, baik, kita naikkan kembali dalam jangka 50 meter, apa yang Neng bisa rasakan? Masih jauh ya, masih jauh. Kita turunkan lagi dalam jarak 10 meter. Apa yang Neng bisa rasakan? Masih agak jauh ya. Lalu apabila dimajukan lagi pada jarak 2 meter di depan Neng Risti, apa yang Neng bisa rasakan? Lebih menghindar aja sih. Lebih menghindar apabila ada di depan Neng Risti. Iya. Jadi dari mulai jarak lebih menghindar, apabila saya maju lagi di depan Neng Risti 1 meter, apa yang Neng Risti rasakan? Pada bagian tubuh yang mana yang Neng Risti rasakan? Jadi Pundak, kepala, ya. Tangan. Oke. Baik, akan kita lakukan lagi penguatannya ya, agar Neng Risti lebih tenang lagi. Oke. Kembali pikirkan kognitif positif yang tadi Neng Risti ucapkan ya, yang ingin Neng Risti kembangkan. Kembali fokus ke dua jari saya. Sebelumnya tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Silakan ubah pikiran negatif tadi menjadi yang positif yang tadi ya, yang ini harus dikembangkan. Kembali fokus. Selesai. Apa yang harus dirasakan? tenang. Lebih tenang ya. Oke. Bila diskalakan 10 itu tidak tenang dan masih ada rasa takut, dan 1 itu merasa tenang, ada di angka berapa? Ada di angka 4 ya. Berusaha lebih tenang lagi. Oke. Neng Risti, apa yang Neng rasakan setelah tadi melakukan terapi?
Baik, sekarang kita akan lakukan lagi dengan merasakan apa di bagian tubuh yang tadi Neng Risi rasakan ketika Neng mendekati kodok. Baik, oke, mulai ya. Kembali fokus kedua jari saya. Katakan pada diri Anda, saya tidak takut. Saya tidak jijik. Usahakan pikirkan apa yang tidak membuat Anda takut. Rasakan bagian tubuh Anda yang tadinya merasa berefek pada Anda menjadi tidak. Cukup. Sekarang apa yang harus dirasakan? Tenang. Lebih tenang, gak kaku ya, nggak ada apa merasa apa gitu. Kalau takut sih udah nggak terlalu. Tidak terlalu gitu. Cuma jijik. Oh, cuma masih ada rasanya sih. Soalnya kan waktu itu pernah ngerasain megang gitu. Berarti di Jadinya tangan ya. Masih terbayang-bayang sebenarnya juga. Oke. Baik, di sini saya mempunyai kertas di mana Neng Risi nanti akan mengisi apa perasaan Neng Risi setelah sesi ini. Ya, juga Neng Risi menulis apabila ada kejadian serupa. Silahkan Neng Risi tulis di kertas ini. Lalu di sesi selanjutnya silahkan beri link pada saya. Biasanya setelah terapi mata ini di kebanyakan klien itu mengalami sebuah mimpi, yang dimana mimpi itu bukan berarti dihantui oleh apa yang Nengsi takuti, tetapi itu adalah sebuah proses perubahan atau perubahan pikiran atau perubahan apa yang Nengsi pikirkan darinya negatif menjadi positif, seperti itu ya Nengsi. Jadi nanti jika ada dihadapkan dengan mimpi bisa bertemu dengan kodok, itu bukanlah suatu malah bahaya atau gimana ya, kan, tetapi itu sebuah proses perubahan dari negatif menjadi positif. Oke, baik. Mungkin terapi mata dicukupkan sekian. Ada lagi yang ingin Nengsi sampaikan? Oh, mungkin. Baik, mungkin sesi kedua nanti akan kita kembali lagi. Kapan akan kita laksanakan sesi kedua? Mungkin cukupkan sekian Nengsi. Maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.